it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Citra Dewi dengan NIM 8603320066. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Semarang, Salut Mustika Blora. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang sangat mendasar namun penting bagi dunia pendidikan, yaitu mengenai bagaimana filsafat ilmu berperan dalam memperkuat ilmu pendidikan. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa filsafat ilmu bukan sekedar teori di awan, tapi melainkan sebuah fondasi. Filsafat ilmu bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa ilmu pendidikan tetap berjalan di jalur yang ilmiah. Ia membantu kita memastikan bahwa apa yang kita ajarkan di sekolah benar-benar memiliki teori yang kokoh dan bukan hanya sekedar ikut-ikutan tren. Selain itu, filsafat ilmu juga memperkuat nilai-nilai etika dalam pendidikan, sehingga proses belajar mengajar tidak hanya mencetak orang pintar, tetapi juga orang yang memiliki moral dan kemanusiaan. Hal yang menarik adalah adanya hubungan timbal balik antar keduanya. Jika filsafat ilmu memperkuat dasar pendidikan, maka praktik pendidikan yang bermakna juga akan memperkuat filsafat itu sendiri. Ketika kita melihat bagaimana siswa berkembang dan bagaimana tantangan di kelas berubah, informasi-informasi nyata ini menjadi masukan berharga bagi para pemikir filsafat untuk terus memperbarui dan menyempurnakan teori mereka. Jadi, pendidikan dan filsafat ilmu saling menghidupkan. 3 pisau analisis: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mengapa filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis? Karena ia memiliki 3 pandang utama yang membedah masalah pendidikan. Secara ontologi, kita bertanya, apa sebenarnya hakikat pendidikan itu? Apakah kita mendidik manusia sebagai mesin atau sebagai makhluk hidup yang punya potensi unik? Secara epistemologi, kita bertanya, bagaimana cara kita ilmu itu disampaikan? Di sini kita membedah metode pembelajaran kurikulum dan cara kita menilai keberhasilan siswa. Yang ketiga, secara aksiologi. Secara aksiologi, kita bertanya untuk apa ilmu itu digunakan. Ini fokus pada nilai dan tujuan akhir pendidikan bagi masyarakat. Lalu, untuk contoh nyatanya, kita bisa lihat dalam penyusunan kurikulum. Saat pemerintah atau sekolah menyusun sebuah kurikulum, mereka sebenarnya sedang berfilsafat. Mereka menemukan materi yang penting yang disebut sebagai ontologi. Lalu, bagaimana cara terbaik mengajarnya yang disebut sebagai epistemologi, dan karakter apa yang ingin dibentuk siswa dari masa depan itu disebut aksiologi. Jadi, setiap kebijaksanaan pendidikan yang kita rasakan saat ini sebenarnya adalah hasil pemikiran filsafat yang mendalam. Sebagai kesimpulan, tanpa filsafat ilmu, pendidikan akan kehilangan arah dan dasar ilmiahnya. Dan dengan memahami filsafat, kita sebagai pendidik atau praktisi pendidikan akan bekerja dalam lebih sadar dan terarah. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.